Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, juga para pemirsa, pada bahasan kali ini kita masih menyelami tentang bagaimana persoalan jual beli ini diatur sedemikian rupa dalam ajaran Islam. Pada intinya harus dihindari agar jual beli kita tersebut tidak mengandung unsur gharar, yakni kecurangan-kecurangan yang muncul dari jual beli itu sendiri. Maraknya gharar dalam jual beli itu disebabkan adanya spekulasi yang berlebihan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk menghindari itu, maka konsep dalam fikih Islam, kita tidak dibenarkan untuk berjual beli dengan orang yang diragukan stabilitas akalnya. Misalnya anak kecil, orang yang sedang terganggu jiwanya, orang-orang yang lagi sakit parah, sehingga tidak bisa diajak berpikir secara sehat. Bahkan orang yang suka menghamburkan harta hingga bangkrut. Mereka ini dianggap akalnya tidak stabil, sehingga tidak peduli berapapun barangnya dibeli, yang penting asal dapat duit, termasuk memperjualbelikan barang yang digadaikan. Melibatkan orang yang murtad dalam jual beli barang-barang yang bernilai tinggi juga dianggap tidak tepat, karena harta milik orang murtad itu jika berasal dari warisan orang tua muslim, keabsahannya diragukan. Walhasil dalam jual beli, barang yang dijual belikan itu betul-betul harta yang sah, kecuali untuk barang-barang yang bernilai kecil, seperti jajanan anak-anak yang memang tidak memungkinkan menggunakan persyaratan standar. Selain itu, untuk barang-barang yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya, bukan barang haram, juga bukan yang membawa kepada perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, dalam konsep hukum Islam, kita dilarang untuk memperjualbelikan barang-barang yang membawa kemaksiatan dan kemungkaran. Hal lain yang sering dipertanyakan di masyarakat adalah mengapa dalam ajaran Islam kita tidak diperbolehkan memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam perut induknya, atau buah yang masih ada di pohonnya yang belum ada kepastian bisa dipanen atau tidak. Ini semua dikandung maksud untuk menghindari tingkat spekulasi dan perjudian dalam dunia usaha. Kita tidak tahu anak hewan yang masih ada di perut itu bisa hidup atau tidak, bisa lahir atau tidak. Buah yang masih muda itu bisa dipanen atau tidak. Inilah ketentuan dasar untuk sehatnya dalam bisnis menurut aturan Islam. Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata kegagalan-kegagalan dalam dunia bisnis atau dunia usaha banyak disebabkan oleh spekulasi yang berlebihan, yakni keuntungan yang hendak didapat tidak melalui perhitungan secara pasti, hanya tergiur pada keuntungan besar. Selain itu, etika dalam jual beli juga mutlak harus ditegakkan, di mana seringkali terjadi para pedagang besar begitu seenaknya mempermainkan konsumen dengan cara menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat untuk nantinya dijual di saat harga mahal karena langka. Inilah diantara etika akhlak dalam berbisnis yang diajarkan dalam Islam, supaya tatkala kita bermuamalah atau mencari keuntungan,
kita juga menguntungkan orang lain. Sehingga bukan hanya sekedar keuntungan materi yang didapat, tetapi juga persaudaraan sesama umat. Dan ini akan menjadi kekuatan dakwah Islam yang luar biasa. Perlu diingat bahwa para mubaligh Islam dahulu yang mengislamkan Nusantara ini, mereka juga dikenal sebagai para pedagang handal. Mengapa mereka berhasil membawa syiar Islam secara brilian di Nusantara ini? Saya berkeyakinan salah satu faktor penting yang menjadi penyebabnya adalah mereka begitu kuat dalam memegang teguh akhlak dalam perdagangan, sehingga mereka menjadi orang-orang kaya yang sangat dihormati dan disegani di masyarakat. Di zaman ini, dengan semakin pesatnya kemajuan dunia digital, maka digitalisasi dunia muamalah pun tidak bisa dihindari. Sekaligus unsur-unsur horor atau kecurangan-kecurangan dalam dunia bisnis pun juga semakin canggih dan berkembang secara masif. Tetapi kita harus meyakini bahwa prinsip-prinsip tegaknya etika dalam bermuamalah tidak boleh berubah, sehingga menuntut umat Islam harus lebih cerdas dalam melakukan islamisasi etika bisnis dalam dunia digital guna mencegah unsur-unsur horor dalam digitalisasi muamalah atau bisnis. Insya Allah pada endingnya yang akan menjadi pemenang adalah dunia muamalah yang tetap berada dalam akhlak yang terpuji. Demikian, semoga ini bisa membawa semangat bagi kita bahwa bagaimanapun horor dalam jual beli harus ditinggalkan untuk menuju pada prinsip-prinsip syariat secara benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.